langsung saja kita simak informasi yang pertama. Berbicara mengenai keanekaragaman budaya yang kita miliki seakan tiada habisnya. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda yang terwujud dalam beberapa jenis seperti rumah adat, upacara adat, pakaian, makanan, kesenian maupun kerajinan. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerajinan khas yang terbilang cukup variatif. Budaya Minangkabau pun tercermin dalam bentuk kerajinannya. Beberapa waktu lalu, tim Spotlight mengunjungi beberapa pengrajin yang tersebar di wilayah Sumatera Barat dan berkesempatan untuk melihat proses pembuatan kerajinan tersebut. Dan inilah beberapa kerajinan yang berhasil kami liput. Kerajinan khas Sumatera Barat yang pertama adalah tenun songket Pandai Sike. Pandai Sike merupakan daerah yang terkenal akan pengrajin tenun buatan tangan dan juga ukiran. Dikemukakan oleh pengrajin yang kami temui di sini bahwa pada umumnya para wanita mengerjakan tenunan dan para pria membuat kerajinan ukiran. Produk kerajinan tenun songket Pandai Sike tidak hanya terbatas pada berbagai macam kain, sarung maupun selendang. Seperti yang kita lihat, tenun songket tersebut juga kemudian dapat dijadikan bentuk lain seperti tas, serta dikombinasikan dengan ukiran yang menghasilkan tempat perhiasan, tempat tisu, tempat menyimpan kartu nama, dan sebagainya. Mengenai bahan, pembuatan songket ini terdiri dari 3 bahan utama, yaitu katun, sutra, dan benang emas. Bahan katun dan sutra masih bisa diperoleh dari wilayah Sumatera, sedangkan untuk benang emas hingga saat ini masih impor dari Jepang atau India. Proses pembuatan tenun songket ini pun tentunya memakan waktu yang tidak sebentar. Waktu pengerjaan tercepat adalah 1 bulan untuk 1 set selendang coklat atau nuansa coklat dengan motif yang agak serupa. Namun batik Tanah Liat memiliki keunikan tersendiri. Tanah Liat dalam bahasa Minang artinya adalah tanah liat. Jadi tanah liat di sini digunakan sebagai media perendam. Awalnya kain direndam selama seminggu dengan tanah liat, kemudian dicuci dan diberi pewarnaan alamiah lain yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kulit jengkol, kulit rambutan, kulit mahoni, dan sebagainya. Proses pembuatan batik ini pun tak jauh beda dari batik Jawa pada umumnya. Tahap awal adalah proses pencetakan, tentunya untuk motif batik yang teratur. Selanjutnya pengisian atau mengisi motif-motif yang kosong dengan warna yang diinginkan. Setelah itu pewarnaan dengan tanah liat, di mana kain yang sudah dicetak dengan cetakan motif direndam ke dalam air lumpur tanah liat. Durasi perendaman tergantung dari ketebalan warna. Ya, ini dia sulaman benang emas. Sulaman yang satu ini disebut sulaman benang emas karena benang yang digunakan untuk menyulam adalah benang berwarna seperti emas, sehingga sulaman seolah-olah terbuat dari emas. Pemirsa, sekarang saya lagi coba membuat salah satu sulaman khas dari Pariaman. Sulam benang emas namanya. Sulaman ini cukup unik karena menggunakan benang emas sebagai bahan utamanya. Kita coba ya. Ayo nih, coba lagi nih. Ayo, cepat naik. Coba lagi. Pada sulaman benang emas biasanya terdapat variasi-variasi lain, bukan hanya menggunakan benang emas saja, namun bisa dipadukan dengan kaca, sulam kepala peniti, bordir, dan sulaman suji cair. Dan kali ini yang saya coba buat adalah sulaman benang emas yang akan dipadukan dengan sulaman dengan menggunakan benang biasa dan sulam kepala peniti. Beberapa tahapan pun harus saya lakukan. Yang pertama adalah mendesain atau menggambar motif sulaman benang emas di atas kain dengan menggunakan alat tulis sebagai alat penggambarnya. Kain yang digunakan bermacam-macam mulai dari sutra, satin, hingga kain-kain tradisional, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara untuk motif, biasanya menggunakan motif dekoratif berbentuk alam yang sudah disederhanakan bentuknya. Setelah motif sudah tergambar pada kain, langkah berikutnya adalah memasang benang emas mengikuti alur motif yang sudah tergambar. Teknik pemasangan benang emas dilakukan dengan cara membalutnya dengan benang sulam yang berwarna senada. Setelah sulaman dengan benang emas rampung, sulaman benang biasa dengan teknik kepala peniti pun bisa ditambahkan pada bagian yang disediakan. Biasanya diletakkan pada bagian tengah dan pinggir. Nah, seperti inilah hasilnya pemirsa, sungguh cantik ya. Memang dibutuhkan kesabaran dan keahlian khusus untuk membuat sulaman ini.
Dahulunya, untuk kesakralan dan keindahan, menyulam dengan teknik sulam emas seperti ini akan dilakukan para gadis yang hendak menikah. Mereka akan menyulam pakaian nikah mereka dan menggunakannya saat upacara pernikahan. Daerah Koto Gadang, Kabupaten Agam terkenal dengan kerajinan perak. Dahulunya, lebih dari ratusan warga memiliki pekerjaan sebagai pengrajin perak. Namun beberapa tahun terakhir, profesi tersebut mulai langka yang dimiliki oleh hanya beberapa warga. Bapak Zulkirwan, salah seorang pengrajin perak yang kami temui saat itu, sudah mendirikan usahanya sejak tahun 1986. Ia mengungkapkan bahwa dari proses pengerjaan sampai penjualan dilakukannya sendiri. Kami pun berkesempatan untuk melihat proses pembuatan kerajinan perak ini. Pada tahap awal, pengrajin melakukan pembakaran terhadap beberapa butir perak. Proses pembakaran tersebut kemudian menghasilkan sebuah lempengan pipih dengan panjang sekitar 10 cm. Lalu lempengan tersebut dihaluskan sehingga menghasilkan lempengan dengan bentuk lebih tipis dan lebih panjang. Kemudian lempengan panjang digiling dan dimasukkan ke dalam lubang sesuai diameter ukuran yang diinginkan. Proses tersebut menghasilkan diameter yang semakin kecil dan halus. Setelah itu lempengan perak dibakar kembali, kemudian dibentuk sesuai dengan aksesoris yang diinginkan. Berbekal dengan peralatan tradisional yang dimilikinya, ia terus membuat kerajinan perak seperti cincin gelang, kalung, serta berbagai aksesoris dan miniatur yang berbahan perak. Pengrajin ini juga memperkirakan bahwa dalam sehari ia bisa menghasilkan sekitar 5 atau 6 buah cincin. Mengenai kisaran harga, pengrajin mematok harga mulai dari 100.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kesulitan. Diungkapkan bahwa perak bakar yang dikombinasikan dengan batu permata merupakan salah satu produk kerajinan yang menjadi favorit konsumen yang sebagian besarnya wisatawan mancanegara. Well, itulah tadi beberapa kerajinan khas Sumatera Barat. Semoga informasinya tadi semakin menambah kecintaan kita terhadap keragaman budaya bangsa. Tetap setia melestarikannya hingga bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Musik dewasa ini tidak hanya digandrungi oleh orang dewasa saja. Anak-anak juga mempunyai selera musik tersendiri. Hal ini tentu tidak lepas dari pengaruh orang tuanya yang kebetulan berkecimpung dan mencari nafkah di dunia musik. Salah satu contohnya anak Ari Lasso, Abraham dan Audra Lasso yang tergabung dalam grup band Little Wings. Seperti apa bakat dan talentanya? Tetap bersama kami di Spotlight. Tidak bisa dimiliki setiap orang. Dan ternyata bermain musik juga dapat berguna untuk kemampuan psikologis manusia, terutama untuk anak-anak. Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa memainkan alat musik dapat membantu anak-anak agar dapat menjalani berbagai macam aspek kehidupannya. Selain itu juga dapat menambah pengalaman menarik serta meningkatkan IQ si anak. Setiap orang yang terlahir di muka bumi ini memiliki kreativitas tertentu, tetapi banyak orang tidak menyadarinya karena tidak didorong atau mendapatkan rangsangan di awal kehidupan mereka. Tapi berbeda dengan beberapa anak berikut ini yang didukung dan mendapatkan rangsangan naluri bermusik mereka hingga memiliki keahlian khusus dalam bidang musik. Menariknya, beberapa dari mereka ini akhirnya sampai membentuk sebuah grup band anak-anak loh pemirsa. Siapa saja dan seperti apa ya kemampuan grup band anak-anak Indonesia ini dalam bermain musik? Berikut informasinya. Aku bukanlah Superman. Grup band anak-anak Indonesia yang pertama adalah The Laki-Laki. Ya, grup band anak-anak remaja ini pertama kali dibentuk pada tahun 2009 yang berisi 5 orang personil yang masing-masing memiliki kemampuan hebat dalam bermusik. Bagaimana tidak, grup band anak-anak ini ternyata diasuh langsung oleh musisi Indonesia ternama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani yang memang sudah lama bergerak di bidang musik berperan sebagai produser dan director di The Laki-Laki. Tak heran bila musik mereka memiliki kualitas yang baik. Ketiga anak Ahmad Dhani sendiri, Ahmad Al-Ghazali, Ahmad El Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qadir Jailani atau yang sering disapa Al Eldul ini pun ikut tergabung dalam grup band The Laki-Laki yang juga merupakan formasi awal dari grup band anak-anak terkenal ini. Al sebagai vokalis dan gitaris, El mengisi backing vokal dan drummer, serta Dul sebagai backing vokal dan bassis. Kemudian di tahun 2010 The Laki-Laki menambah 2 personil baru yaitu Raffi dan Dasel yang juga masih bersaudara dengan Al, El, dan Dul.
Dengan formasi barunya ini terbentuklah Dasel sebagai vokalis, Raffi sebagai rhythm gitar, Al sebagai lead gitar, Dul sebagai bassis, dan El sebagai drummer. Laki-laki yang memilih musiknya bergenre rock ini juga sudah memiliki album yang pertama kali dirilis pada tahun 2009 dengan judul album New Beginning 09 dengan lagu utamanya berjudul Aku Bukan Superman. Tak main-main, laki-laki pun menghasilkan karya-karya lainnya seperti lagu yang berjudul Sahabat, Aku Suka Bersama Orang Yang Kusuka, dan Angin. Mereka juga tak jarang unjuk gigi tampil di hadapan publik dan memperlihatkan kemampuan bermusiknya. Masih ingat dengan grup band Raja? Ya, salah satu pentolan di grup band ternama ini juga sangat memperhatikan anak-anak Indonesia, yaitu dengan membentuk sebuah grup band anak-anak yang diberi nama Pangeranku Band. Grup musik yang diasuh langsung oleh gitaris band Raja, Moldian Syah Kusnandi atau yang kerap disapa Moldi ini, terdiri dari 5 orang personil yang telah berhasil ia seleksi sebelumnya. Ya, pada awalnya Moldi mengadakan audisi untuk menjaring anak-anak yang berbakat di dunia musik, yang kemudian membentuk Pangeranku Band yang berisi 5 anak berbakat pilihan yang terdiri dari Eza sebagai vokalis, Bagas sebagai gitaris, Bagus sebagai bassis, Ari sebagai keyboardis, dan Marcel sebagai pemain drum. Tak main-main, kelima anak-anak yang jago dalam memainkan alat musik ini juga telah melahirkan karya-karya yang bisa dinikmati anak-anak seusianya. Seperti single milik Pangeranku Band yang berjudul Sang Pangeran, dan juga lagu-lagu Raja yang mereka daur ulang agar bisa dinikmati oleh anak-anak. Tak hanya Ahmad Dhani dan Moldi, musisi papan atas tanah air lainnya Ari Lasso ternyata juga memiliki grup band anak-anak yang diasuh sendiri olehnya. Ya, grup band anak-anak ini bernama Little Wings yang beranggotakan 4 orang personil dengan kemampuan bermusiknya masing-masing. Ini vokalisnya siapa namanya? Abe, Audra, Satria. Kamu pegang apa, Satria? Pegang drum. Henry, Main apa ya? main gitar. Seperti Abraham Lasso atau yang sering disapa Abe, dan Audra Lasso yang merupakan anak kandung dari Ari Lasso ini memiliki suara yang indah sehingga keduanya pun tampil menjadi vokalis di grup band Little Wings. Ari Lasso sendiri yang juga berperan sebagai produser menggait Satria Abdullah sebagai drummer dan Henry Korputi sebagai gitaris untuk melengkapi formasi band. Bermaksud menyalurkan bakat anak-anak dalam bermusik, Ari Lasso juga membuat lagu-lagu Little Wings yang bertemakan anak-anak karena memang dirasa lagu anak-anak sekarang sudah sangat minim. Kenapa saya bikin Little Wings? Selain yang utama adalah menyalurkan mereka punya bakat, mereka punya ketertarikan terhadap musik, dan yang paling utama mudah-mudahan ini bisa menjadikan lagu yang baik dan cocok untuk anak-anak seusia mereka, karena udah sangat jarang lagu yang baik untuk anak-anak yang cocok dengan usianya. Makanya saya bikin Little Wings ini. Nah, seperti lagu Little Wings yang satu ini, pemirsa. Ya, lagu yang berjudul Kenapa Sekolah Tadi merupakan single dari Little Wings yang sudah masuk ke dalam situs video YouTube, iTunes, dan Ringbackton. Awalnya grup band anak-anak Little Wings ini hanya mengikuti perlombaan-perlombaan dari sekolah, sampai akhirnya mereka bisa tergabung dalam sebuah band bernama Little Wings, yang berarti sayap-sayap kecil yang bisa terbang tinggi. Makanya mereka juga sering berlatih musik bersama agar bakat musiknya semakin terasah dan bisa terbang tinggi menggapai cita-citanya. Pemirsa, begitulah beberapa grup band anak-anak yang ada di Indonesia. Mari kita lestarikan budaya musik anak-anak Indonesia. Semoga dengan adanya anak-anak berbakat ini bisa menjadi generasi penerus para musisi tanah air, serta meningkatkan kualitas musik di Indonesia tentunya. Menyaksikan balapan mobil dan motor memang sudah biasa, namun menjadi luar biasa bila kita melihat siput beradu kecepatan di atas lintasan balap. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Spotlight.